Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, yang mana Allah tidak pernah minta bayaran kepada kita. Yang diminta adalah pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang saya akan sampaikan pada malam kedua Ramadan adalah Ramadan diperuntukkan hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini kita sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengawali panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Qur'an 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz, tidak ada yang diawali dengan ya ayyuhal Islam. Kutiba alaikumus syiyam, yang diawali dengan panggilan Allah, hai orang-orang yang beriman. Kenapa tidak dipanggil orang Islam, padahal puasa itu adalah rukun Islam kita? Karena banyak mengaku dirinya Islam tetapi tidak melaksanakan syariat Islam. Banyak yang mengaku dirinya Islam, mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, sehingga Islam tidak dipanggil. Yang dipanggil hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mengakui kita beriman atau tidak adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi dalam pelaksanaan rukun iman itu kita tidak laksanakan. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, sehingga yang dipanggil untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan hanyalah orang yang beriman. Dengan dasar iman kita puasa, dengan dasar iman kita mendirikan salat, dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat, dengan dasar iman kita melaksanakan haji bagian mampu. Semua diawali panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah adalah orang-orang yang beriman. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
menjemput bulan suci Ramadan dengan gembira. Maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fari bidukhul Ramadan haramallahu jasadin 'alan nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Baru bergembira. Bergembira yang bagaimana dimaksudkan? Bukan bergembira dengan menyanyikan lagunya Roma Irama. Kita setel karaoke kita baru kita nyanyikan lagu-lagu dangdut. Bukan itu yang dimaksudkan. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita diapi dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan masuk Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan suci, di mana disinilah kita diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, yang awalnya diperintahkan kita 50 kali sehari semalam. Amalnya tidak dikurangi, yang dikurangi adalah nolnya. Dari 50 dikurangi nolnya menjadi 5 kali sehari semalam. Tetapi pahalanya sama kita melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Setelah itu kita memasuki namanya bulan Sya'ban. Adalah pembenahan diri memasuki bulan suci Ramadan. Disinilah kita disuruh sunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengoreksi diri kita dengan banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Maka setelah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dicap bahwa orang yang mempersiapkan dirinya memasuki bulan suci Ramadan, itulah yang dimaksud bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jaminan yang kedua adalah man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan mengerjakan salat tarawih, tadarus Al-Qur'an, berimpak dan bersedekah, bangun salat tahajud, diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ketiga diberikan kepada orang yang beriman, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hanya dua yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dosa syirik, memperduakan Allah, dan yang kedua, dosa kepada kedua orang tua kita. Di luar dosa dua ini, dosa syirik dan dosa kedua orang tua kita, diampuni oleh Allah selama hamba itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syirik kepada Allah, kita harus taubatan nasuha dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi dosa yang kita lakukan, yaitu memperduakan Allah. Yang kedua, kalau kita berdosa kepada kedua orang tua kita, kita datang minta ridhonya kepada kedua orang tua kita. Nanti setelah keluar dari mulutnya ibu dan bapak kita mengatakan, saya sudah ampuni, saya sudah maafkan kesalahanmu, baru lepaskan tangannya orang tua kita. Kenapa? Ridallah wa fil rida walidayya. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Olehnya itu menjadi budaya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita datang kepada orang tua kita untuk minta ridhonya, minta maafnya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana yang sudah wafat orang tuanya? Maka datanglah ke makamnya, mohon doa, mendoakan kepada orang tua kita. Bacakan surah Yasin,
membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan yang kedua yang harus dilakukan, perbaiki hubungan kita kepada saudara orang tua kita. Anggaplah saudara orang tua kita adalah pengganti orang tua kita. Jemaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan amal ibadah kita. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Pada bulan suci Ramadan diturunkan ayat suci Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? Sama kita melaksanakan ibadah 83 tahun. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Jangan pernah alfah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Hidupkan malam-malam Ramadan, karena tidak ada jaminan Ramadan akan datang kita akan ketemu lagi. Itulah yang akan mendapatkan malam khairum min alfi syahri. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga di dalam bulan suci Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Isaja Ramadanan futiyat abwabul jannah wa guligat abwabun nar wa sufidas sayatin." Apabila bulan suci Ramadan telah tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu, diikat syaitan. Pertanyaannya, berarti kalau kita mati di bulan suci Ramadan, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Kenapa? Karena pintu neraka tertutup, yang terbuka hanya pintu surga. Iya, bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan perintah Allah. Bagi di luar orang yang beriman tidak ada jaminan. Yang dijamin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada juga di dalam bulan suci Ramadan menutup pintu surga dan membuka pintu neraka dan melepaskan belenggunya setan. Itu yang mendapatkan bulan suci Ramadan, bukannya beribadah di dalam bulan suci Ramadan, dia mengotori bulan suci Ramadan dengan melakukan suatu maksiat. Itulah yang membuka pintu neraka dan menutup pintu surga dan melepaskan belenggunya setan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, maka yang membuka yang menutup adalah kembalinya kepada kita. Siapa yang membuka adalah kembalinya yang melaksanakan amal-amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Begitu juga yang dirindukan oleh surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, al-jannatu mustafa ila arba'atin nafar. Surga rindu pada 4 golongan manusia. Kalau kita rindu sama surga, semua rindu sama surga. Ini surga yang rindu sama kita. Siapakah yang dirindukan oleh surga? Talil Quran. Orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini, kita programkan bisa selesai apakah 1 hari 1 juz, maka selama 30 malam 30 juz kita keluar di bulan suci Ramadan, khatam Al-Quran 30 juz. Itu harus diprogramkan. Kami juga sebagai dai selama 30 malam berdakwah, saya siapkan mulai dari malam pertama apa judul ceramah pertama, kedua sampai akhir Ramadan. Seperti itulah kesiapan kita. Jemaah yang sama dimuliakan. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan. Orang yang menjaga lidahnya, tidak banyak gosip di bulan suci Ramadan, tapi perbanyak membaca Quran, berzikir, banyak beristighfar di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wabitul ji'an. Orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa
ibu-ibu yang membawa bukanya di masjid ini, itu dirindukan oleh surga. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wassaimu fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dari 4 kategori yang dirindukan oleh surga kita ada di dalamnya, dirindukan oleh surga. Kalau surga sudah rindu, insya Allah mudah masuk di dalamnya. Kenapa? Surga yang merindukan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Dan marilah kita pergunakan bulan suci Ramadan ini dengan mohon doa, dapatkan bulan suci Ramadan sampai akhir Ramadan dan mendapatkan Ramadan akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.